Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan membuat video pembelajaran dengan materi motivasi. Sebelum itu, kami perkenalkan diri kami. Nama saya sendiri Joshua Tahayan dan teman saya Elma Julia Rani Manulang. Oke, langsung saja ke materinya. A. Pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata mover yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi dalam manajemen hanya ditunjukkan pada sumber daya manusia umumnya dan bawahan khususnya. Menurut Melayu SP Hasibuan, motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegarahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Menurut Awan Prabu Mangkunegara, motivasi adalah kondisi yang menggerakkan pegawai agar mampu mencapai tujuan dari motivasinya. Dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu alasan atau dorongan yang bisa berupa kata-kata, motivation training, keyakinan dari dalam diri sendiri, pengaturan mindset, atau keadaan yang mendesak untuk mendapat, melakukan atau menghasilkan sesuatu, dan untuk memperoleh semangat untuk tetap terus bekerja. B. Tujuan motivasi. Tujuan motivasi menurut Melayu SP Hasibuan adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 2. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 3. Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. 4. Meningkatkan kedisiplinan karyawan. 5. Mengefektifkan pengadaan karyawan. 6. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 7. Meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan. 8. Meningkatkan kesejahteraan karyawan. 9. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. 10. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Jenis-jenis motivasi. 1. Motivasi intrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi ini adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri sendiri sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. 2. Motivasi ekstrinsik. Motivasi ini adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Melayu SP Hasibuan mengatakan bahwa jenis-jenis motivasi adalah sebagai berikut. 1. Motivasi positif atau intensif positif. Motivasi positif adalah manajer memotivasi atau merangsang bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. 2. Motivasi negatif atau insentif negatif. Motivasi negatif adalah manajer memotivasi bawahan dengan standar mereka agar mendapatkan hukuman. D. Metode motivasi. Melayu SP Hasibuan mengatakan bahwa ada 2 metode motivasi, di mana 1. Motivasi langsung atau direct motivation. Motivasi langsung adalah motivasi atau material dan non-material yang diberikan secara langsung kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Jadi sifatnya khusus seperti pujian, penghargaan, tunjangan hari raya, bonus, dan bintang rasa. B. Motivasi tidak langsung atau indirect motivation. Motivasi tidak langsung adalah motivasi yang diberikan hanya berupa fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah kerja atau kelancaran tugas, sehingga para karyawan betah dan bersemangat melakukan pekerjaannya. Misalnya, ruang kerja yang nyaman, suasana pekerjaan yang serasi, dan sejenisnya. E. Proses motivasi. Melayu SP Hasibuan mengatakan bahwa proses motivasi adalah 1. Tujuan. Dalam proses motivasi, perlu ditetapkan terlebih dahulu tujuan organisasi. Baru kemudian karyawan dimotivasi ke arah tujuan. 2. Mengetahui kepentingan. Hal yang penting dalam proses motivasi adalah
mengetahui keinginan karyawan, dan tidak hanya melihat dari sudut kepentingan pimpinan atau perusahaan saja. 3. Komunikasi efektif. Dalam proses motivasi harus dilakukan komunikasi yang baik dengan bawahan. Bawahan harus mengetahui apa yang akan diperolehnya dan syarat apa saja yang harus dipenuhinya supaya insentif tersebut diperoleh. 4. Integrasi tujuan. Tujuan organisasi dan tujuan karyawan harus disatukan, dan untuk itu penting adanya penyesuaian motivasi. 5. Fasilitas. Manajer penting untuk memberikan bantuan fasilitas kepada organisasi dan individu karyawan yang akan mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan, seperti memberikan bantuan kendaraan pada salesman. 6. Teamwork. Manajer harus membentuk teamwork yang terkoordinasi, baik yang bisa mencapai tujuan perusahaan atau teamwork penting karena dalam suatu perusahaan biasanya terdapat F. Model motivasi. Model tradisional. Model tradisional ini digunakan untuk memberikan dorongan kepada karyawan agar melakukan tugas mereka dengan berhasil. Para manajer menggunakan sistem upah insentif. Semakin banyak mereka menghasilkan atau mencapai hasil kerja yang sempurna, semakin besar penghasilan mereka. Model hubungan manusiawi. Model hubungan tradisional yaitu para manajer dianjurkan untuk bisa memotivasi para karyawan dengan mengakui kebutuhan sosial dan dengan membuat mereka merasa penting dan berguna, sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerjanya. 3. Model sumber daya manusia. Model sumber daya manusia yaitu karyawan mempunyai motivasi yang sangat beraneka ragam, bukan hanya memotivasi karena uang ataupun keinginan akan kepuasan, tetapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan mempunyai arti dalam bekerja. G. Teori motivasi. 1. Teori insentif, yaitu teori yang mengatakan bahwa seseorang akan bergerak atau mengambil tindakan karena ada insentif yang akan dia dapatkan. 2. Dorongan biologis. Dalam hal ini yang dimaksud bukan hanya masalah seksual saja, termasuk di dalam dorongan makan dan minum. 3. Teori hierarki kebutuhan. Teori ini dikenalkan oleh Maslow sehingga kita mengenal hierarki kebutuhan Maslow. 4. Takut kehilangan serta kepuasan. Teori ini mengatakan bahwa pada dasarnya ada dua faktor yang memotivasi manusia, yaitu takut kehilangan dan demi kepuasan atau terpenuhinya kebutuhan. 5. Kejelasan tujuan. Teori ini mengatakan bahwa kita akan bergerak jika kita memiliki tujuan yang jelas dan pasti. Baik, demikian video pembelajaran dari materi motivasi. Maka kita tarik kesimpulan, motivasi adalah suatu keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong untuk melakukan suatu kegiatan guna mencapai keinginan atau tujuan. Motivasi sangat penting dalam menjalani kehidupan, karena dengan adanya motivasi kita akan terus berjuang untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang ingin kita capai. Motivasi bukan hanya dapat diberikan untuk menyemangati diri sendiri atau orang di sekitar kita, tetapi juga dapat diberikan kepada para karyawan untuk mengembangkan rasa semangat dalam berproduktivitas. Dengan adanya motivasi, baik itu berupa uang sebagai gaji atau penghargaan berupa penganggap terhadap apa yang telah dicapai oleh seseorang karyawan dalam pekerjaan. Dengan adanya motivasi yang diberikan manajer kepada bawahannya, itu akan mendorong bawahan untuk menghasilkan yang terbaik dalam pekerjaannya. Sebaiknya jika seorang manajer tidak memberikan penghargaan apapun kepada bawahannya, sedangkan bawahannya tersebut sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, maka semangat kerja bawahannya tersebut sedikit demi sedikit akan menurun dan akan berakibat juga pada proses produktivitas. Sekian presentasi kami. Terima kasih.